Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kisah pemberian makan pada banyak orang adalah salah satu kisah yang bisa kita jumpai dalam seluruh Injil. Meskipun detil-detilnya berbeda, tetapi kisah itu lalu menunjukkan bahwa memang makanan adalah salah satu hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Maka berhadapan dengan situasi kekurangan makanan, tadi digambarkan bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka gerak kasih Allah ini memang menyangkut kehidupan manusia. Allah tidak menginginkan kehancuran, tetapi sebaliknya menyelenggarakan kehidupan. Bagaimanapun juga, Allah yang telah menciptakan bukanlah Allah yang kemudian lepas tangan. Ia senantiasa bergerak agar kehidupan itu bisa senantiasa diteruskan. Sebaliknya dari pihak manusia tentu saja terhadap gerak belas kasih Allah dibutuhkan juga kepekaan dan tanggapan yang sepadan. Allah membutuhkan juga bantuan manusia agar kehidupan boleh tetap berlangsung. Maka tanggapan manusia sebagaimana tadi digambarkan di dalam sikap para murid adalah sebuah tanggapan yang akhirnya mendatangkan juga kelimpahan. Allah memberikan bantuan tidak melulu dengan mujizat, tidak selalu dengan hal-hal besar, atau tidak dengan hal-hal yang mungkin spektakuler dan menakjubkan. Tetapi Allah bekerja juga dengan bantuan partisipasi manusia, sebagaimana tadi digambarkan para murid yang kemudian memberikan roti dan ikan untuk kemudian diberkati dan dibagikan. Maka ketaatan para murid seperti ini adalah gambaran orang yang percaya kepada Allah, yang karena kepercayaan akhirnya bisa mendatangkan kebaikan. Dosa adalah selalu bentuk ketidaktaatan sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama. Dan ketidaktaatan umumnya akan mendatangkan kehancuran. Manusia akhirnya sendiri yang harus memilih apakah mau taat kepada Allah atau sebaliknya mengingkari Allah dan bahkan mengabaikan kehendak Allah. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon senantiasa rahmat, kesetiaan dan ketaatan, bukan karena kita takut kepada Allah, tetapi pertama-tama karena kita mau mengasihi Allah
dan kita tahu bahwa kasih-Nya mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala bentuk ketaatan adalah ungkapan syukur kita atas kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita, dan bukan pembatasan akan apa yang boleh kita atau tidak boleh kita lakukan. Dengan ketaatan secara khusus dalam iman, kita boleh senantiasa merasakan penyelenggaraan Tuhan dan buahnya senantiasa mendatangkan keselamatan bagi kita. Dengan demikian, saudara sekalian yang terkasih, semoga kita senantiasa dihidupi oleh kehendak Tuhan, sabdanya, dan bahkan kehendak baiknya, dan kita boleh mengalami keselamatan yang semakin besar di dalam hidup kita masing-masing.